mulai panas. Bek Cina bocorkan strategi gila jelang lawan Indonesia di GBK, Ivankovic siapkan skema brutal. Jelang duel panas di GBK, Branko Ivankovic tak main-main. Bek andalan Cina mengaku sang pelatih menyiapkan strategi brutal demi merebut 3 poin penuh. Indonesia harus waspada, perang mental sudah dimulai. Simak fakta lengkapnya di sini. Bukan sosok Lili Pali, pemain mengejutkan gantikan Marcelino di laga kontra Cina. Ini susunan line up bocoran. Publik mengira Lili Pali akan turun menggantikan Marcelino Ferdinand, tapi ternyata tidak. Bocoran susunan pemain timnas Indonesia menunjukkan kejutan besar dari Patrick Kluivert. Pemain pengganti ini dinilai bisa jadi senjata rahasia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Wah, sungguh luar biasa. Media Inggris yakin Indonesia bisa kalahkan Cina, counter attack Garuda ditakuti. Bukan dari Asia, tapi dari Eropa dukungan mengejutkan datang untuk timnas Indonesia. Media Inggris memuji taktik serangan balik J. Itzes DKK. Cina diminta waspada, Garuda siap mengoyak untuk balas dendam kekalahan saat away. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Jika kalahkan Cina, timnas Indonesia bisa tembus ranking 100 dunia super gila. Kemenangan atas Cina bukan cuma soal gengsi, tapi juga tiket ke 100 besar dunia. Ranking FIFA timnas Indonesia bisa melonjak drastis jika sukses menaklukkan sang raksasa Asia. Satu laga, 1 juta dampak Garuda siap terbang lebih tinggi. Simak detail lengkapnya di sini. On fire, debut perdana di GBK. Dan James tak sabar bela timnas Indonesia untuk terkam Cina. Dan James siap unjuk gigi di kandang megah SUGBK. Pemain naturalisasi ini mengaku antusias dan siap tampil habis-habisan. Saya akan beri yang terbaik untuk Indonesia. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mulai panas. Bek Cina bocorkan strategi gila jelang lawan Indonesia di GBK, Ivankovic siapkan skema brutal. Jelang duel panas di GBK, Branko Ivankovic tak main-main. Bek andalan Cina mengaku sang pelatih menyiapkan strategi brutal demi merebut 3 poin penuh. Indonesia harus waspada, perang mental sudah dimulai. Simak fakta lengkapnya di sini. Bek Cina Hu Hetao mengungkapkan pesan dari pelatih Branko Ivankovic jelang laga kontra timnas Indonesia. Cina akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Pertandingan melawan timnas Indonesia ini akan menjadi laga hidup dan mati buat Cina. Pasalnya, saat ini mereka yang berada di posisi juru kunci masih bertekad bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Branko Ivankovic ini memang masih memiliki peluang lolos dengan syarat harus bisa mengalahkan timnas Indonesia. Ini karena apabila tim asal negeri tirai bambu tersebut bisa mengalahkan timnas Indonesia, poin mereka sama dengan skuad Garuda. Untuk itu, laga terakhir putaran ketiga melawan Bahrain pada 10 Juni 2025 bisa menjadi penentu nasib mereka. Namun peluang itu bisa hilang apabila mereka kalah dari tim asuhan Patrick Kluivert. Ini karena Cina diwajibkan meraih kemenangan dalam laga tandang, dan apabila mereka kalah, laga melawan Bahrain tak akan memiliki pengaruh apapun buat Cina. Oleh karena itu, pertandingan melawan timnas Indonesia ini menjadi laga penting buat Cina. Jelang menghadapi pertandingan penting ini, para pemain Cina telah menjalani latihan perdana di Jakarta pada Selasa (3 Juni 2025 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat.
Setelah menjalani latihan perdana, Hu Hetao mengatakan bahwa para pemain telah siap. Bahkan sebelum menjalani latihan, Jakarta sempat diguyur hujan dan Hu Hetao pun mengungkapkan tak ada masalah dengan cuaca. Menurutnya, sebelum pemain bertolak ke Jakarta, mereka pun menjalani latihan di Shanghai dan ada beberapa waktu hujan. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa masalah cuaca tak hanya pemain Cina saja. Namun, pemain tim tuan rumah pun pasti merasakan hal yang sama. Untuk itu, ia mengaku tak ingin menjadikan hujan sebagai alasan tim tak tampil maksimal. Hu Hetao mengaku bahwa dalam cuaca apapun saat ini, tim dalam motivasi dan tekad kuat untuk menghadapinya. Pasalnya, tim bertekad bisa menaklukkan timnas Indonesia, sehingga semua bekerja keras agar bisa meraih kemenangan. Cuaca memberikan dampak yang sama bagi kedua tim, ujar Hu Hetao sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Cina Suho, Rabu (4 Juni 2025). Jadi kami tidak bisa menjadikan alasan, ucapnya. Kami harus memperkuat tekad untuk menghadapinya, tegasnya. Lebih lanjut, tak hanya mengungkapkan kondisi pemain dan cuaca yang ada di Jakarta. Hu Hetao pun mengungkapkan pesan dari pelatih asal Kroasia tersebut. Menurutnya, jelang pertandingan penting ini, Branko Ivankovic menekankan kepada para pemain agar tak merasa tertekan atau ciut. Para pemain dituntut untuk kuat secara mental sehingga diharapkan bisa menghadapi tekanan dengan baik. Apalagi skuad Garuda akan tampil di hadapan puluhan ribu supporter mereka. Untuk itu, agar para pemain bisa menjalankan teknik dan taktik dengan baik. Hu Hetao menegaskan para pemain agar bisa tetap fokus dan memiliki mental yang bagus. Dengan harapan Cina bisa menjalankan pertandingan dengan baik dan tim mampu kembali mengalahkan tim merah putih. Ini karena pada leg pertama saat Jay Itzes dan kawan-kawan di Cina mereka kalah 1-2. Situasi ini membuat Cina percaya diri bisa mengalahkan timnas Indonesia karena selama ini mereka belum terkalahkan dalam 68 tahun pertemuan tim. Termasuk soal mental segala aspek di lapangan, kami harus menjalankan teknik dan taktik dengan baik, serta tampil maksimal sesuai kemampuan kami, tuturnya. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel it. Bukan sosok Lili Pali, pemain mengejutkan gantikan Marcelino di laga kontra Cina. Ini susunan line up bocoran. Publik mengira Lili Pali akan turun menggantikan Marcelino Ferdinand, tapi ternyata tidak. Bocoran susunan pemain timnas Indonesia menunjukkan kejutan besar dari Patrick Kluivert. Pemain pengganti ini dinilai bisa jadi senjata rahasia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Susunan pemain timnas Indonesia terungkap jelang laga krusial menghadapi Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Kamis (5 Juni 2025). Pelatih kepala Patrick Kluivert diprediksi bakal kembali menerapkan formasi terbaiknya sama saat mengalahkan Bahrain 1-0 pada Maret lalu. Akan tetapi, terdapat tantangan baru bagi Patrick Kluivert setelah sejumlah pemain andalan timnas Indonesia absen ketika melawan Cina. Kluivert harus melakukan rotasi menyusul absennya 3 pemain inti. 3 nama yang dipastikan absen adalah kiper utama Maarten Paes dan gelandang muda Marcelino Ferdinand akibat akumulasi kartu serta winger Ragnar Oratmangoen yang belum pulih dari cedera infeksi lutut. Sebagai gantinya, penjaga gawang berdarah Indonesia yang bermain di Italia, Emil Audero, diyakini akan tampil sebagai starter. Emil Audero disebut bakal dikawal 3 bek Jay Itzes,
Rizky Ridho, dan Justin Hubner yang tampil solid di laga sebelumnya. Di sisi sayap, Kevin Dix yang baru pulih dari cedera akan kembali menempati pos kanan, sementara posisi kiri masih diisi Calvin Verdonk yang tampil konsisten. Duet Tom Haye dan Joey Pelupes di lini tengah dipercaya kembali menjadi pilihan utama. Keduanya menunjukkan performa apik dalam menjaga ritme permainan timnas Indonesia. Sementara itu, lini serang akan kembali mengandalkan ketajaman oleh Romani. Striker muda ini langsung mencuri perhatian dengan torehan 2 gol dalam 2 laga awalnya bersama timnas. Pemanggilan kembali penyerang Stefano Lillipali awalnya disebut bakal menjadi pengganti Marcelino Ferdinand. Namun Patrick Kluivert diyakini akan mengandalkan 2 pemain lokal yang tengah bersinar di Liga 1, yakni Egy Maulana Fikri dan Jakob Sayuri. Egy tampil impresif bersama Dewa United dengan torehan 12 gol dan 7 assist, sedangkan Jakob mencetak 10 gol dan 6 assist untuk Malut United. Dengan 2 laga tersisa, Indonesia saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Skuad Garuda unggul 3 angka dari Bahrain dan Cina yang masing-masing menempati posisi kelima dan keenam. Adapun posisi ketiga dihuni Arab Saudi dengan 10 poin, Australia di urutan kedua dengan 13 poin, dan Jepang memimpin klasemen dengan 20 poin. Ini prediksi susunan pemain timnas Indonesia lawan Cina Indonesia 3-4-3 Emil Audero GK, Jay Idzas, Rizky Ridho, Justin Hubner, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Joey Pelupes, Tom Haye, Jakob Sayuri, Egy Maulana Fikri, Ole Romani. Chance to be ruthless. Wah, sungguh luar biasa. Media Inggris yakin Indonesia bisa kalahkan Cina, counter attack Garuda ditakuti. Bukan dari Asia, tapi dari Eropa dukungan mengejutkan datang untuk timnas Indonesia. Media Inggris memuji taktik serangan balik Jay Idzas DKK. Cina diminta waspada, Garuda siap mengoyak untuk balas dendam kekalahan saat away. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Bagi Indonesia, 3 poin akan sangat positif demi mempertahankan posisi keempat klasemen sementara. Di sisi lain, Cina ingin bangkit setelah tertahan di dasar klasemen grup C dan ingin bisa melaju hingga Piala Dunia. Tentunya pertandingan akan berjalan ketat dan ini jadi momen untuk skuad Garuda membalas kekalahan di pertemuan pertama lalu. Media asal Inggris Sportsmole ikut memberikan analisa untuk pertandingan kali ini. Mereka menilai bahwa performa Indonesia masih belum solid dalam 3 laga terakhir. Ini membuat pertandingan melawan Cina yang dalam misi wajib menang akan semakin berat. Tim asuhan manajer Patrick Kluivert berada dalam performa yang beragam setelah kalah 2 kali, seri 1 kali, dan menang 2 kali dari 5 pertandingan terakhir mereka. Meskipun mereka menang dalam 2 dari 3 pertandingan terakhir mereka di kualifikasi Piala Dunia AFC, tulis Sportsmole. Dari sisi lawan, Cina juga dalam permainan yang kurang sempurna. Tim Dragons datang dengan 2 kekalahan saat berhadapan dengan Arab Saudi dan Australia. Kondisi ini sekaligus membuat posisi Branko Ivankovic terancam pemecatan pada bulan Juni nanti.
Mereka menilai bahwa hasil buruk masih akan melanda pada Kamis nanti. Sedangkan untuk Cina, mereka kebobolan 2 gol dalam 30 menit pertama saat melawan Australia, dan mereka kini telah kebobolan 19 gol dalam 8 pertandingan pertama mereka di grup. Tim tamu hanya pernah lolos ke Piala Dunia 1 kali dalam sejarah mereka. Dan pelatih kepala Branko Ivankovic akan mengetahui bahwa catatan buruk kualifikasi timnya akan terus berlanjut jika mereka kalah di hari Kamis. Mengingat mereka tertinggal 3 poin di belakang Indonesia dengan hanya 2 pertandingan tersisa, ujarnya. Sementara itu, Sportsmole memberikan prediksi bahwa pertandingan akan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Indonesia. Skuad Garuda yang mendapatkan dukungan penuh dari supporter akan lebih nyaman menunjukkan aksinya di lapangan. Mereka tentu akan coba memanfaatkan celah yang ditinggalkan oleh Cina dan berjuang untuk bisa mengamankan 3 poin. Pertandingan hari Kamis nanti akan berlangsung dengan ketat, mengingat kedua tim saling bersaing ketat dalam pertandingan sebelumnya. Sulit untuk melihat kelemahan pertahanan Cina, dan jika mereka terlalu memaksakan diri untuk mencari kemenangan, Indonesia mungkin akan menciptakan peluang melalui serangan balik, ujarnya. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Jika kalahkan Cina, Timnas Indonesia bisa tembus ranking 100 dunia super gila. Kemenangan atas Cina bukan cuma soal gengsi, tapi juga tiket ke 100 besar dunia. Ranking FIFA Timnas Indonesia bisa melonjak drastis jika sukses menaklukkan sang raksasa Asia. Satu laga, 1 juta dampak Garuda siap terbang lebih tinggi. Simak detail lengkapnya di sini. Kemenangan Timnas Indonesia atas Cina akan berpengaruh besar pada posisi mereka di ranking FIFA. Laga ketat diprediksi akan terjadi saat kedua tim bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Sejauh ini baik Indonesia dan Cina masih memiliki kans untuk lolos ke babak selanjutnya. Indonesia berada di posisi keempat grup C dan tim Dragons duduk di dasar klasemen. Tiket untuk melaju ke putaran keempat akan terbuka untuk kedua tim. Menariknya, kemenangan skuad Garuda atas Cina nanti cukup krusial. Selain menjaga asa ke Piala Dunia 2026, posisi ranking FIFA Indonesia juga akan meningkat tajam. Saat ini Indonesia berada di posisi 123 FIFA, sementara itu di sisi lawan ada pada peringkat 94. Bahwa misi wajib menang, peringkat skuad Garuda bisa meroket jauh saat menang di pertandingan tersebut. Dari laman Football Ranking, skuad Garuda akan mendapatkan banyak keuntungan saat menang dari Cina. Mereka bisa mendapatkan tambahan plus 15.05 atau menjadi total memiliki 1157.97 pion. Jika pertandingan akan berjalan imbang hingga akhir, maka pasukan Patrick Kluivert hanya membawa pulang plus 255 poin dan total memiliki 1145.47 poin. Kekalahan akan membawa mereka kehilangan negatif 9.95 poin dan hanya memiliki 1132.97 poin. Mengacu pada hasil tersebut, kemenangan untuk Indonesia akan membawa mereka naik hingga posisi ke-117 FIFA. Total ada 6 tim yang akan mereka lewati dengan kemenangan gemilang tersebut. Tentunya kondisi ini masih menunggu hasil dan berapa poin yang didapatkan negara lain di atas Indonesia.
Namun ini jadi langkah besar untuk semakin mendekatkan Indonesia ke ranking 100 besar FIFA. Kemudian pesaing terdekat asal Asia Tenggara lain adalah Vietnam pada posisi 109 FIFA. Golden Stars akan memiliki pertandingan melawan Malaysia pada 10 Juni untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Di atas kertas tentu Vietnam lebih diunggulkan dan kemenangan pada laga tersebut akan membawa mereka meraih total plus 11.01 poin menjadi 1194.84. Vietnam berpeluang naik satu tingkat ke posisi 108 saat kemenangan tersebut bisa terwujud. Di sisi lain, kemenangan Malaysia akan berharga plus 1399 poin dan mereka akan memiliki 1135.54 sekaligus memiliki kans naik ke posisi 125 FIFA. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Jika kalahkan Cina, timnas Indonesia bisa tembus ranking 100 dunia super gila. Kemenangan atas Cina bukan cuma soal gengsi, tapi juga tiket ke 100 besar dunia. Ranking FIFA Timnas Indonesia bisa melonjak drastis jika sukses menaklukkan sang raksasa Asia. Satu laga, 1 juta dampak Garuda siap terbang lebih tinggi. Simak detail lengkapnya di sini. Kemenangan Timnas Indonesia atas Cina akan berpengaruh besar pada posisi mereka di ranking FIFA. Laga ketat diprediksi akan terjadi saat kedua tim bertarung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Kamis (5 Juni 2025). Sejauh ini baik Indonesia dan Cina masih memiliki kans untuk lolos ke babak selanjutnya. Indonesia berada di posisi keempat grup C dan tim Dragons duduk di dasar klasemen. Tiket untuk melaju ke putaran keempat akan terbuka untuk kedua tim. Menariknya, kemenangan skuad Garuda atas Cina nanti cukup krusial. Selain menjaga asa ke Piala Dunia 2026, posisi ranking FIFA Indonesia juga akan meningkat tajam. Saat ini Indonesia berada di posisi 123 FIFA, sementara itu di sisi lawan ada pada peringkat 94. Bahwa misi wajib menang, peringkat skuad Garuda bisa meroket jauh saat menang di pertandingan tersebut. Dari laman Football Ranking, skuad Garuda akan mendapatkan banyak keuntungan saat menang dari Cina. Mereka bisa mendapatkan tambahan plus 15.05 atau menjadi total memiliki 1157.97 pion. Jika pertandingan akan berjalan imbang hingga akhir, maka pasukan Patrick Kluivert hanya membawa pulang plus 255 poin dan total memiliki 1145.47 poin. Kekalahan akan membawa mereka kehilangan negatif 9.95 poin dan hanya memiliki 1132.97 poin. Mengacu pada hasil tersebut, kemenangan untuk Indonesia akan membawa mereka naik hingga posisi ke-117 FIFA. Total ada 6 tim yang akan mereka lewati dengan kemenangan gemilang tersebut. Tentunya kondisi ini masih menunggu hasil dan berapa poin yang didapatkan negara lain di atas Indonesia. Namun ini jadi langkah besar untuk semakin mendekatkan Indonesia ke ranking 100 besar FIFA. Kemudian pesaing terdekat asal Asia Tenggara lain adalah Vietnam pada posisi 109 FIFA. Golden Stars akan memiliki pertandingan melawan Malaysia pada 10 Juni untuk kualifikasi Piala Asia 2027.
Di atas kertas tentu Vietnam lebih diunggulkan dan kemenangan pada laga tersebut akan membawa mereka meraih total plus 11-0 1 poin menjadi 1194.84. Vietnam berpeluang naik satu tingkat ke posisi 108 saat kemenangan tersebut bisa terwujud. Di sisi lain, kemenangan Malaysia akan berharga plus 1399 poin dan mereka akan memiliki 1135.54 sekaligus memiliki kans naik ke posisi 125 FIFA.